Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot, yang ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintah baru bernama Republik Batav. Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintahan Indonesia di bawah kekuasaan Republik Batav. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan Surat-Surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batav tidak tinggal diam dan ingin mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon menunjuk seseorang dari kaum patriot untuk memimpin pemerintah Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Selama masa pemerintahannya, Daendels mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan, serta sosial ekonomi. A. Bidang pertahanan dan keamanan. Kebijakan Daendels adalah sebagai berikut. B. Bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan Daendels sebagai berikut. C. Bidang peradilan. Kebijakan Daendels adalah sebagai berikut. D. Bidang sosial ekonomi. Kebijakan Daendels adalah sebagai berikut. Masa pemerintahan Daendels berlangsung selama 3 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, Daendels sering memaksakan kehendak kepada penduduk maupun rekan sebangsanya. Daendels tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan terbesar Daendels adalah menjual tanah kepada swasta. Hasilnya kebanyakan untuk kekayaan diri. Akibatnya, Daendels ditarik dari jabatannya, kemudian diganti oleh Jan William Jansen. Setelah Daendels ditarik dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jan Willem Jansen untuk menggantikan posisi Daendels. Jansen adalah seorang politikus Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan. Tahun 1806, Jansen terusir dari wilayahnya, dikuasai Inggris. Jansen ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811 untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Daendels. Namun, Jansen kinerjanya tidak sesuai harapan. Akibatnya serangan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Jansen. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai Inggris. Pasukan Jansen mundur ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat yang
berhasil mengalahkan pasukan Jensen di Tuntang, Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Isi perjanjiannya, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stafford sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan di Batavia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang dalam tiga Raffles membuat kebijakan dalam A. Bidang politik dan pemerintah, B. Bidang sosial dan ekonomi. A. Kebijakan politik dan pemerintah sebagai berikut. Raffles sering mencampuri urusan kerajaan lokal. Salah satunya mencampuri konflik Keraton Yogyakarta. Raffles mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II karena sosoknya dianggap dapat menjadi musuh dalam pemerintahan Inggris. B. Kebijakan sosial dan ekonomi adalah sebagai berikut. Beberapa kebijakan Raffles adalah sebagai berikut. Menurut Raffles, pemerintah adalah salah satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem sewa tanah atau land rent dengan ketentuan 1. Petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Sebetulnya, Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa berkembang. Jika desa bisa maka produksi akan meningkat dan hidup rakyat membaik, sehingga hasil penarikan pajak tanah membesar. Namun, dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala, seperti masih ditemukan banyak perbudakan kerja paksa dan monopoli pada kekuasaan Raffles, sehingga dapat disimpulkan Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama masa kepemimpinan Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Pemerintahan Raffles memberikan pengaruh positif bagi Indonesia. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena pemerintahan Inggris yang dijalankan Raffles kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintahan Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vendel. Namun, tidak lama setelah ganti kepemimpinan, Pulau Jawa diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Pada tahun 1814, dibentuk Convention of London atau Perjanjian London yang berisi sebagai berikut.